Di kaki Bukit Tumbal, desa kecil bernama Sukamulyo, menyimpan cerita yang jarang diucapkan dengan suara keras. Orang-orang tua selalu berpesan, jangan pernah mencari emas di hutan atas. Di sana bukan cuma ular biasa yang menjaga, tapi siluman yang tak suka manusia rakus. Namun bagi Sarman, pria berusia 34 tahun yang telah kehilangan segalanya karena gagal panen dan hutang menumpuk, peringatan itu terdengar seperti dongeng penghalang rezeki. Ia pernah mendengar kabar bahwa di sungai kecil yang mengalir dari puncak bukit itu, ada pasir emas yang bisa diambil dengan mudah. Hanya saja, semua yang pernah mencoba tidak pernah kembali. Pagi itu, Sarman duduk di beranda rumah reotnya, memandang istrinya yang tengah menanak nasi terakhir dari persediaan mereka. Tatapan kosongnya penuh rasa bersalah. Kalau aku diam saja, anak-anak kita bakal kelaparan. Aku harus ambil risiko, gumamnya dalam hati. Ia memutuskan pergi seorang diri. Dengan cangkul kecil, botol air, dan kantong kain, ia melangkah menuju kaki Bukit Tumbal. Langkahnya cepat, seakan dorongan dari dalam hatinya lebih kuat daripada rasa takut yang berusaha merayap di benaknya. Jalur menuju bukit terasa sunyi tak biasa. Tidak ada suara burung, hanya desir angin yang membuat dedaunan bergetar. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir samar membuat bulu kuduknya berdiri. Saat memasuki hutan, Sarman melihat sesuatu yang aneh. Bekas jejak kaki besar dan panjang, menyerupai tubuh ular, melintang di jalur setapak. Bekas itu berkilau keemasan di bawah sinar matahari yang menembus celah pepohonan. Apa ini? Pikirnya. Sarman menelusuri jejak itu, dan tanpa sadar, langkahnya semakin dalam menuju hutan yang lebih gelap. Di tengah perjalanan, ia melihat kilauan di antara akar pohon besar. Saat mendekat, ia terpaku. Seekor ular raksasa, dengan sisik keemasan dan mata merah menyala, melingkar tenang. Ular itu menatapnya, lalu bergerak perlahan, meninggalkan jalur, seolah mengisyaratkan Sarman untuk mengikutinya. Bukannya takut, Sarman justru merasa aneh. Ada suara lembut di kepalanya, ikutlah, emas yang kau cari menunggumu. Tanpa banyak berpikir, Sarman menuruti langkah sang siluman ular, masuk semakin dalam menuju jantung hutan Bukit Tumbal. Dan dari titik itu, tidak ada seorang pun di desa yang pernah melihatnya kembali. Malam itu, angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dari pepohonan yang basah oleh embun. Suro, sang pemburu emas, sudah melangkah jauh meninggalkan kampung. Pelita minyak yang dibawanya bergoyang-goyang, memantulkan cahaya kuning pucat di batang-batang pohon besar yang seakan memandangnya dengan tatapan bisu. Langkahnya mantap, meski setiap suara renting patah di bawah kakinya terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, mencapai sungai di ujung hutan larangan, tempat yang konon menyimpan pasir emas. Orang-orang kampung sudah sering memperingatkan, jangan sampai tergoda ke hutan larangan. Di sana bukan hanya binatang buas yang mengintai, tapi Suro yang sedang dililit utang dan lapar akan kekayaan. Menganggap semua itu hanyalah dongeng penghalang rezeki. Semakin ia masuk ke dalam, suasana berubah. Kabut tipis mulai menyelimuti tanah, dan suara jangkrik yang tadinya bersahutan mendadak lenyap, digantikan oleh senyap yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, dari sela kabut, muncul kilatan cahaya seperti pantulan emas. Suro berhenti, matanya terbelalak. Di depan, samar-samar terlihat seekor ular raksasa. Sisiknya berkilau bagai permata. Ular itu tidak menyerang. Justru, ia melatap pelan, meninggalkan jejak bercahaya di tanah. Entah mengapa, Suro merasa langkahnya bergerak sendiri mengikuti sang ular. Setiap gerakan tubuh makhluk itu memancarkan pesona aneh, seolah menuntunnya menuju harta yang tak terbayangkan. Namun, di balik kagum itu, ada rasa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Pohon-pohon di sekelilingnya kini tampak lebih rapat, seperti dinding yang menutup jalan kembali. Ia ingin berhenti, tapi kakinya terasa berat, seakan tanah menahannya untuk mundur. Di kejauhan, suara seperti bisikan terdengar lirih, memanggil namanya. Suro-suro, ikut aku. Suara itu tidak berasal dari mulut ular, tapi dari segala arah, bergema di kepalanya. Setiap bisikan membuat pandangannya semakin buram, dan udara terasa lebih pekat, sulit dihirup. Ular itu lalu berbelok ke sebuah jalur sempit yang dipenuhi akar menjuntai seperti tirai. Tanpa ragu, Suro melangkah masuk. Begitu ia melewatinya, cahaya pelitanya meredup.
dan dari dalam kegelapan terdengar desir napas berat, napas yang bukan miliknya. Di balik akar itu, sesuatu menunggu, sesuatu yang membuat hutan larangan ini tidak pernah mengembalikan orang yang masuk. Langkah Surya semakin berat saat ia menapaki jalan setapak yang kian menyempit. Diapit pepohonan berlumut tebal yang menggantungkan akar-akar panjang seperti tirai. Udara terasa lembab dan pengap, seakan ada sesuatu yang menyedot oksigen dari paru-parunya. Sesekali, suara desis panjang terdengar samar, membuat bulu kuduknya berdiri. Sore itu, matahari mulai meredup di balik rimbunnya pepohonan. Cahaya jingga nyaris tak mampu menembus dedaunan, hanya meninggalkan siluet hitam yang bergoyang tertiup angin. Surya menoleh ke belakang, berharap masih bisa melihat jalan pulang. Tapi yang ia temukan hanyalah kabut tipis yang perlahan menelan pandangannya. Jalan yang tadi dilewati hilang tanpa jejak. Ia teringat pesan Mbah Karso, tetua desa, kalau kau dengar desisan ular di hutan itu, jangan ikuti. Itu bukan ular biasa, tapi penuntun menuju tempat yang tak bisa kembali. Namun entah mengapa, kakinya terasa tak bisa berhenti melangkah. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengikat pergelangan kakinya, menariknya maju ke arah sumber suara. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah batu besar yang terbelah dua. Di celah-celah batu itu, mengalir air jernih yang berkilau memantulkan cahaya senja. Di seberang celah, seekor ular raksasa berwarna keemasan melilit batang pohon. Sisiknya memantulkan cahaya seperti emas murni, dan kedua matanya menatap tajam seolah memanggil. Surya terpaku. Ia merasa apa yang dicarinya selama ini emas ada di depan mata. Ular itu menggerakkan kepalanya pelan, lalu meluncur ke arah celah batu, masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Tanpa pikir panjang, Surya melangkah mengikuti. Begitu ia melewati celah itu, udara mendadak dingin menusuk. Di belakangnya, suara air yang mengalir berubah menjadi gema aneh, seperti bisikan yang berulang-ulang memanggil namanya. Jalan setapak di hadapannya semakin menurun, menuju ke suatu tempat yang penuh cahaya keemasan. Namun, di sudut matanya, ia menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku di tanah. Terdapat beberapa tas, pakaian robek, dan peralatan tambang yang sudah berkarat. Semua itu terlihat lama ditinggalkan, seolah pemiliknya menghilang begitu saja. Dan ketika ia ingin berbalik untuk pergi, celah batu di belakangnya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah dinding batu kokoh tanpa celah sedikit pun. Hujan deras mulai membasahi hutan ketika Surya terbangun dari pingsannya. Pandangannya buram, kepalanya terasa berat, dan tubuhnya dipenuhi lumpur. Saat ia mencoba berdiri, ia menyadari bahwa ia sudah tidak berada di jalur semula. Pohon-pohon di sekitarnya menjulang tinggi dan rapat, menciptakan suasana yang lebih gelap dari biasanya. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang berkilau samar di antara akar pohon besar sebatang emas, seukuran ibu jari. Nafas Surya tercekat. Ia ingat peringatan orang-orang desa, bahwa emas yang ditemukan di hutan larangan seringkali hanyalah umpan siluman. Namun, hasrat dan rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Ia memungut emas itu. Begitu jemarinya menyentuh logam dingin tersebut, suara bisikan kembali terdengar. "Ikuti aku, masih banyak lagi yang menunggu." Bisikan itu terdengar di dalam kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa ia sadari, langkahnya mulai mengikuti arah suara tersebut. Jejak emas terus bermunculan sebatang di antara dedaunan, sepotong kecil di pinggir akar. Bahkan ada yang tergantung di cabang pohon rendah seperti buah aner. Surya semakin terpikat, matanya berkilat setiap kali menemukan potongan baru. Namun, setiap kali ia mengambil satu, hutan di sekitarnya terasa semakin berubah. Akar-akar pohon terlihat seperti bergerak perlahan. Lumut di batang memancarkan cahaya kehijauan yang aneh, dan udara terasa semakin lembab dan berat. Tiba-tiba, Surya melihat siluet ular raksasa berwarna hitam kehijau di kejauhan. Tubuhnya berkilau seperti sisik yang basah, matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur, menggasis pelan. Siluman ular itu berputar mengelilinginya, lalu perlahan masuk ke dalam kabut tebal. Surya, yang kini benar-benar berada di bawah pesonanya, mengikuti tanpa ragu. Ia tak sadar bahwa setiap langkah menjauhkannya dari dunia manusia, dan semakin dekat menuju wilayah yang tak akan pernah memberinya jalan pulang. Hujan turun sejak siang, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk. Udara pegunungan menjadi berat dan lembab. Bagi warga desa,
Hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Karena sudah 2 hari Salim tak kunjung pulang dari perburuannya di hutan. Istrinya, Ratna, duduk di teras rumah dengan wajah pucat. Matanya terus memandangi jalan tanah yang menuju hutan, berharap sosok suaminya muncul. Namun, yang datang hanyalah kabar dari para tetangga yang ikut mencarinya. "Bu Ratna, jejaknya hilang," kata Pak Suri, ketua kelompok pencari. Nafasnya terengah, pakaiannya penuh lumpur. Ratna tertegun. "Hilang? Maksudnya bagaimana, Pak?" "Kami mengikuti tapak kakinya sampai ke tepi sungai. Tapi di situ, jejaknya terputus. Anehnya, tanah di sekitarnya penuh bekas sisik. Besar sekali." Ratna menahan napas. Sejak kecil ia sering mendengar cerita tentang siluman ular penunggu sungai itu, makhluk raksasa yang konon pernah menelan seorang pemburu emas puluhan tahun lalu. Namun ia tak pernah percaya sampai hari ini. Sementara itu, di tengah hutan, Salim sebenarnya masih berjalan. Pandangannya kabur, kepalanya berat, dan langkahnya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Di hadapannya, ular besar berwarna hitam kehijauan melata perlahan. Tubuhnya berkilau basah. Anehnya, Salim tak merasa takut. Justru ada dorongan aneh di kepalanya, suara halus yang terus membisikkan, "Sedikit lagi, ikuti aku. Emas itu milikmu." Salim tak tahu, setiap langkah yang ia ambil semakin menjauh dari dunia manusia. Jejak kakinya menghilang bukan karena hujan, tetapi karena tanah di belakangnya menutup dengan sendirinya, meninggalkan hutan itu tanpa tanda ia pernah lewat. Di desa, malam itu Ratna menangis di hadapan sesepuh desa. "Tolong bawa dia pulang." Sesepuh hanya menggeleng perlahan. "Kalau benar siluman ular yang menuntunnya, dia tak akan kembali. Kecuali kita memutus ikatan itu sebelum bulan purnama." Ratna menatap keluar jendela. Bulan setengah sudah menggantung di langit. Waktu mereka tinggal beberapa hari. Langkah Giman semakin berat ketika ia menuruni jalur curam yang ditunjukkan sosok ular raksasa berwarna hitam kehijauan itu. Kabut semakin tebal, hingga ia hanya bisa melihat ekor ular yang berkilau bagai basah diterpa cahaya samar. Di punggungnya, karung berisi bongkahan emas yang ia kumpulkan dari gua semakin terasa seperti beban kutukan. Setiap kali ia mencoba menoleh ke belakang, suara mendesis memanjang terdengar di dekat telinganya, seolah memperingatkan agar ia terus maju. Jalan setapak yang semula jelas kini mulai tertutup dedaunan basar dan akar-akar besar. Anehnya, jejak kakinya sendiri yang tadi ia buat menghilang begitu saja. Seperti tanah itu menelan tanda keberadaannya. Rasa haus mulai menyerang, tapi di sekitar hanya ada genangan air berwarna kehijauan yang berbau amis. Sesekali ia melihat bayangan hitam bergerak di dalamnya, seperti sesuatu yang mengintip dari bawah permukaan. "Kalau aku pulang bawa emas ini, aku bisa hidup tenang," pikirnya, mencoba menguatkan diri. Namun suara itu segera dibungkam oleh desisan tajam, dan sosok ular itu kembali menoleh. Matanya memancarkan cahaya merah menyala. Tiba-tiba, suara-suara dari kejauhan, terdengar suara ibu dan adiknya memanggil namanya. Hatinya bergetar, namun ular itu bergerak memutar, membentuk lingkaran di depannya, menghalangi jalan. Giman terdiam, matanya terpaku pada tatapan makhluk itu yang terasa menusuk pikirannya. Menanamkan satu pesan, "Kau sudah terlalu jauh untuk kembali." Langit di atas mulai memerah, bukan karena senja, melainkan seperti ada api yang membakar dari balik kabut. Giman merasakan tanah di bawah kakinya bergetar, dan dari retakan tanah itu muncul asap hitam yang membentuk bayangan ular-ular kecil melata mengelilinginya. Di dalam hatinya, ia mulai sadar jalan pulang sudah menghilang, sama seperti jejak yang ia tinggalkan. Dan setiap langkah berikutnya mungkin hanya akan membawanya ke tempat yang tak pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Langit sore mulai memerah ketika Bagas memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meski langkahnya mulai goyah. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, seolah setiap hembusan angin membawa bisikan yang menyusup ke telinga. Ia menoleh ke belakang, berharap melihat jejak kakinya sendiri. Tapi tanah yang dilaluinya kini licin dan licin, seperti lumpur segar, padahal ia yakin jalur itu tadi kering. "Ini aneh," gumannya, napasnya berat. Di kejauhan, siluet ular raksasa itu kembali muncul, melintas cepat di balik pepohonan, lalu menghilang. Tak ada suara gesekan tubuh reptil, hanya bayangan yang melintas secepat kilat.
Bagas mulai sadar, setiap kali ia melihat bayangan itu, hutan berubah. Pohon-pohon menjadi lebih rapat. Batang-batangnya seolah membentuk lorong yang memaksanya masuk lebih dalam. Ia mencoba memutar arah, tapi ketika ia melangkah ke jalur yang berbeda, suara bisikan itu kembali terdengar. Bukan sekadar bisikan biasa, melainkan suara yang menyebut namanya. Panjang dan menyeramkan. Bagas. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke segala arah. Dan di sebelah kirinya sekilas ia melihat tubuh ular, hijau sebesar batang kelapa. Matanya memancarkan cahaya kuning menyala. Saat ia mengedip, makhluk itu menghilang, meninggalkan aroma amis yang menusuk. Langkahnya semakin cepat, namun tanah di bawah kakinya terasa seperti menyedot, seolah lumpur hidup menariknya. Bagas panik, berusaha melepaskan kaki, tapi setiap gerakan justru membuatnya tenggelam lebih dalam. Lalu ia mendengar suara tawa rendah bergema di seluruh hutan. Bersamaan dengan itu, sebuah kepala ular raksasa perlahan muncul dari balik kabut. Lidahnya menjulur panjang, mengarah tepat ke wajahnya. Dalam ketakutan, Bagas meraih pisau kecil di pinggangnya. Namun, sebelum sempat digunakan, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku di antara sisik sang ular. Ia melihat wajah manusia, wajahnya sendiri, dengan mata kosong tanpa kehidupan. Dan tepat saat itu, dunia di sekelilingnya seperti berputar, membawa Bagas ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, suara hujan rintik di luar goa seolah merdu, sekaligus menyeramkan. Surya berdiri di tengah ruang berlumut, memandangi batu berwarna emas yang kini terasa berat di genggamannya. Tapi, setiap kali ia mencoba melangkah keluar, lorong yang tadi ia lalui selalu berubah bentuk. Suara gesekan sisik terdengar dari kegelapan. Perlahan, dari bayangan, sosok ular raksasa kembali muncul. Matanya merah, lidahnya menjulur. Namun tubuhnya kini tampak lebih besar, bersisik hitam keperakan yang berkilau memantulkan cahaya obornya. Taruh itu kembali, desis suara berat, entah keluar dari mulut ular, atau hanya bergema di kepalanya. Surya mundur, napasnya memburu. Ia mencoba mengingat jalur pulang, tapi kini di setiap sudut, hanya ada lorong bercabang seperti labirin. Bau tanah basah bercampur amis, memenuhi udara. Setiap kali ia memalingkan wajah, ia merasa ada hembusan angin. Panas di belakang telinganya seperti napas dari sesuatu yang sangat besar. Lalu terdengar jeritan panjang. Bukan dari manusia yang ia kenal, melainkan seperti suara makhluk yang kesakitan, berasal dari dasar goa. Suara itu membuat seluruh tubuhnya merinding, dan obornya berkedip-kedip seperti akan padam. Dalam kilasan cahaya redup itu, ia melihat sesosok bayangan manusia dengan tubuh penuh luka, terikat oleh lilitan ekor ular. Wajahnya pucat, matanya memohon, namun bibirnya hanya mampu berucap pelan, "Pergi, sebelum kau, seperti aku." Surya mulai berlari tanpa arah, tapi langkahnya seperti menginjak tanah yang semakin lunak, seolah setiap pijakan menenggelamkan dirinya. Dari atas, ular itu terus mengawasi, matanya tak pernah berkedip. Dan untuk pertama kalinya, Surya merasa bukan lagi ia yang memburu emas melainkan ia yang sedang diburu. Suara desir angin, malam menggiring dingin menusuk tulang. Langit gelap, hanya diterangi bulan separuh yang menggantung pucat di atas hutan. Dharma berjalan dengan langkah berat, napasnya memburu. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya, seperti dentang peringatan, yang semakin menegangkan suasana. Ia yakin, jalan yang ia lalui adalah jalan yang sama ketika masuk ke hutan ini 2 hari lalu. Namun, entah bagaimana, setiap tikungan terasa asing. Pohon-pohon seperti bergeser, menciptakan lorong-lorong baru yang tak pernah ada sebelumnya. Ini tidak mungkin, gumamnya. Suaranya serak. Di kejauhan, suara gemerisik terdengar, seperti sesuatu yang merayap di semak-semak. Dharma berhenti, menajamkan pendengarannya. Dari kegelapan, sepasang mata kuning menyala perlahan, menatapnya lekat. Bulu kuduknya berdiri. Ia tahu siapa pemilik tatapan itu, siluman ular yang sejak awal menuntunnya. Ular itu melata keluar. Tubuhnya panjang berlapis sisik kehijauan yang berkilau di bawah cahaya bulan. Namun kali ini, sisik-sisik itu tampak basah, seolah dilumuri darah segar. Kepalanya mengangkat, lidah bercabang menjulur, mengeluarkan suara mendesis yang tidak hanya terdengar, tapi terasa langsung di dalam kepala Dharma. "Sudah dekat, ikutlah aku. Harta itu hanya sejengkal lagi." Kata-kata itu membius pikirannya. Semua rasa takutnya seperti lenyap.
diganti keinginan kuat untuk mengikuti ular itu. Kakinya bergerak tanpa ia perintah. Mereka terus berjalan, hingga tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi batu-batu besar. Di tengahnya, terdapat lubang hitam besar yang seperti tak berdasar. Dharma berhenti, instingnya berteriak agar ia mundur. Tapi siluman itu melingkarkan tubuh di sekelilingnya. Dingin dan licin, membuatnya sulit bernapas. "Masuklah, emas itu menunggumu di bawah sana." Bisikan itu semakin keras, semakin memaksa. Tiba-tiba, Dharma merasakan tanah di bawahnya bergetar. Batu-batu besar di sekelilingnya seperti bergerak menutup lubang. Dalam sekejap, ia tersadar ini bukan lubang, tapi mulut raksasa yang menganga, dan ia sedang berada di dalamnya. Sebelum sempat berteriak, tubuhnya terseret masuk ke dalam kegelapan, dan hutan kembali hening, seakan tak pernah ada siapapun di sana. Kegelapan menyelimuti Dharma seperti kain kafan. Tidak ada cahaya, tidak ada arah. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang semakin cepat, bercampur dengan desisan panjang yang menggema dari segala sisi. Tanah di bawah kakinya terasa basah, lengket, dan berdenyut pelan. Seolah ia sedang berdiri di atas sesuatu yang hidup. Aroma anyir darah bercampur bau belerang memenuhi udara. Dharma berusaha menenangkan napas. Namun setiap hirupan terasa seperti menelan racun. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul cahaya keemasan samar. Ia melangkah mendekat, dan matanya terbelalak. Di hadapannya terbentang tumpukan emas, permata, dan perhiasan yang menggunung, jauh lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Emas itu memantulkan cahaya yang membuat seluruh gua bawah tanah terlihat seperti istana. Namun kegembiraannya terhenti ketika ia menyadari sesuatu. Dari sela-sela tumpukan harta itu, tampak tulang-tulang manusia yang masih terikat rantai. Sebagian tengkorak bahkan masih memiliki sisa daging membusuk. Banyak dari mereka memegang gumpalan emas di tangan, seolah mati sambil berusaha mempertahankannya. Suara siluman ular kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, hampir membisik di telinganya. "Ambillah, semua ini milikmu selamanya." Dharma merasakan tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya meraih sebongkah emas besar. Begitu jemarinya menyentuh, lantai gua bergetar hebat. Tumpukan harta itu bergerak bukan karena gempa, tapi karena ternyata ia berada di atas tubuh seekor ular raksasa yang ukurannya tak terbayangkan. Kepala raksasa itu muncul dari balik kegelapan, matanya menyala merah darah, lidah bercabangnya menjulur, mengeluarkan desisan yang membuat seluruh udara bergetar. "Kau telah memilih, manusia. Sekarang kau bagian dari harta ini." Dalam sekejap, tubuh Dharma dililit kuat. Ia berteriak, tapi suaranya hilang ditelan gema gua. Satu demi satu, tulangnya remuk, dan darahnya mengalir membasahi sisik sang siluman. Perlahan, tubuhnya dilempar ke tumpukan tulang lain, menjadi bagian dari koleksi mengerikan di perut bumi itu. Di atas, hutan kembali sunyi, dan jejak Dharma pun nyenyap seakan ia tak pernah ada. Di dalam perut gua yang berliku, udara menjadi semakin pengap. Langkah Darto mulai goyah, tetapi tatapan matanya tetap terpaku pada kilauan emas yang semakin dekat. Siluman ular raksasa itu bergerak di depannya. Sisiknya berkilat diterpa cahaya samar yang entah dari mana datangnya. "Sedikit lagi, semua ini akan jadi milikku," gumam Darto, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup seperti genderang perang. Namun di balik kilauan itu, ia mulai menyadari bahwa suara di sekitarnya semakin aneh. Suara desir bukan hanya dari tubuh ular, tetapi juga dari sesuatu yang menyeret di lantai gua. Tiba-tiba, Darto menoleh ke belakang. Jalur yang mereka lewati sudah tertutup rapat oleh dinding batu yang seolah tumbuh sendiri. Tak ada jalan kembali. Ia menelan ludah, mencoba memanggil akal sehatnya, tapi siluman ular itu hanya menoleh sebentar, menampakkan senyum. Jika senyum itu bisa disebut milik seekor ular. Begitu mereka sampai di sebuah ruangan besar, Darto terpaku. Emas berhamburan di mana-mana, bercampur dengan tengkorak manusia yang saling bertumpuk. Sisa-sisa tubuh membusuk masih terlihat di beberapa sudut, seolah pemiliknya baru saja menghembuskan napas terakhir. Bau anyir menusuk hidungnya, membuat perutnya hampir memuntahkan isi. Namun sebelum Darto sempat bergerak, tubuhnya terjerat oleh lilitan yang begitu kuat hingga tulangnya berderit. "Arga!" jeritanya menggema, tapi gua seolah menyerap suara itu, hingga hanya tinggal bisikan yang tak pernah keluar. Mata siluman ular itu kini berwarna merah menyala.
Lidah bercabangnya menjulur, mengusap wajah Darto yang pucat pasi. Emas ini bukan untuk manusia, tapi untuk menjerat mereka. Bisik suara yang menggema di dalam kepalanya, bukan lewat telinga. Darto mencoba meraih sebilah pisau kecil di pinggangnya. Namun lilitan itu semakin kencang. Tulangnya patah satu persatu, darah merembes di sela-sela sisik raksasa itu. Kesadarannya mulai kabur. Dan yang terakhir, ia lihat sebelum gelap adalah ratusan mata merah yang terbuka dari dinding gua mata-mata. Ular yang memandangnya dengan lapar. Dan di permukaan desa, orang-orang masih menunggu Darto yang tak pernah kembali. Hanya sesekali mendengar jeritan samar di malam hari. Jeritan yang datang dari perut bumi. Udara di dalam gua semakin berat. Lentera Arman hanya tersisa satu. Nyalanya berkelip-kelip. Seperti nyawa yang sebentar lagi padam. Tubuhnya penuh lumpur. Kakinya lecet. Dan setiap langkah seperti diseret menuju kegelapan. Namun, di telinganya masih terdengar bisikan lembut. Suara perempuan yang terus memanggil namanya. Di depan, lorong gua semakin menyempit. Di dinding-dinding batu yang basar, sisik raksasa berkilau. Bergerak perlahan seiring desisan panjang yang menggetarkan dada. Arman tahu inilah titik yang tak pernah dilewati siapapun dan kembali hidup. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Runtuhan batu menghujani, dan dari kegelapan, sepasang mata kuning sebesar piring muncul, menatapnya tanpa berkedip. Tubuh ular raksasa itu melingkar, memenuhi seluruh lorong. Kepalanya mendekat, lidah bercabang menjulur, menyentuh wajah Arman. Suara perempuan itu kini berubah menjadi bisikan ribuan suara, bercampur tangisan dan tawa yang membuat bulu kuduknya berdiri. Emas itu, milik kami. Suara itu bergaung. Sebelum tiba-tiba tubuh Arman terseret ke bawah tanah seperti ditelan bumi. Lentera pecah, api padam, dan keheningan kembali menguasai gua. Di luar, hari-hari berlalu. Orang-orang yang mencari Arman hanya menemukan alat gali yang berkarat di mulut gua, bersama segumpal sisik raksasa yang berbau anyir. Hingga kini, setiap malam tertentu, orang yang berkemah di dekat gua mengaku mendengar suara teriakan dari dalam tanah. Diikuti desisan panjang yang membuat siapapun memilih lari ketakutan. Kisah itu pun menjadi legenda, bahwa pemburu emas yang dituntun siluman ular tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menjadi bagian dari kegelapan. Desa Keramat Wangi terletak di kaki pegunungan Kendaga, dikelilingi hamparan sawah yang menghijau, dan hutan rimbun yang disebut warga sebagai hutan larangan. Siang hari desa ini tampak damai, tetapi begitu malam datang, udara berubah berat, seakan menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Hari itu adalah hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan Raka 27 dan Sinta 23. Raka adalah pemuda desa yang dikenal pekerja keras, sementara Sinta adalah gadis pendatang dari kota yang tinggal bersama bibinya, Bu Sumina, sejak 3 tahun lalu. Pertemuan mereka sederhana, namun cinta tumbuh cepat. Dan kini mereka resmi menjadi suami istri. Sejak siang, balai desa dipenuhi tawa, musik gamelan, dan aroma masakan. Warga bergembira, anak-anak berlarian. Para ibu sibuk menghidangkan gulai kambing dan ketupat. Namun di sudut pelataran, Mbah Karto, lelaki sepuh berusia lebih dari 80 tahun, duduk memandangi pasangan pengantin itu dengan sorot mata yang penuh kecemasan. Tidak ada yang berani bertanya, tapi sebagian warga tahu. Mbah Karto selalu gelisah setiap ada pernikahan di desa ini. Menjelang malam, pesta usai, dan para tamu pulang. Raka menggandeng Sinta masuk ke rumah mereka, rumah kayu sederhana yang diwarisi dari almarhum ayah. Raka, kamar pengantin telah dihias dengan bunga melati segar. Lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan, memantulkan cahaya temaram di dinding. Awalnya, malam itu berjalan manis. Mereka berbicara pelan, saling membodah. Namun tiba-tiba, angin dingin menerobos lewat jendela yang seharusnya terkunci. Tirai tipis berkibar, dan aroma bunga Kamboja menyengat memenuhi kamar. Sinta mengernyit, matanya melirik ke arah jendela. "Mas," bisik Sinta, "aku dengar ada yang memanggil namaku dari luar." Raka menatapnya, sedikit heran. Mungkin cuma suara angin, sayang. Tapi sebelum ia sempat berdiri untuk menutup jendela, matanya menangkap sesuatu di cermin besar di sudut kamar. Bayangan seorang perempuan bergaun putih panjang, rambutnya terurai menutupi wajah.
berdiri di belakang Sinta. Raka terperanjat, menoleh cepat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali memandang tempat tidur, Sinta sudah tidak ada. Selimut tersibar, hanya tersisa kelopak bunga melati yang kini menghitam, seperti terbakar. Jantung Raka berdegup kencang. Ia berlari keluar rumah, berteriak memanggil istrinya. Desa sudah sepi, hanya suara serangga malam. Namun di kejauhan, di arah hutan larangan, Raka melihat sosok perempuan bergaun putih berjalan perlahan. Rambut panjangnya tergerai, tangannya seakan menggandeng seseorang yang tak terlihat. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya kaku seperti ditahan oleh tanah. Saat itulah sebuah bisikan dingin terdengar di telinganya. "Pengantin ini, milik kami." Angin malam membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Di gubuk reat milik Mbah Surip, Ki Dharma duduk bersila di depan sesajen yang dipenuhi kepala kambing, kemenyan, dan kendi berisi air hitam. Api obor berkelip, memantulkan bayangan wajahnya yang tampak lebih tua dari usianya. Sejak perjanjian itu, Ki Dharma mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia percaya. Sosok hitam besar dengan mata merah bara sering mengintainya dari balik pepohonan, seolah mengingatkan janji yang telah ia ucapkan. Malam itu, Mbah Surip menatapnya tajam. "Waktumu tinggal 7 hari untuk menyiapkan tumbal pertama. Kalau terlambat, kamu yang akan diambil. Tumbal pertama haruslah manusia, bukan sembarang orang, tapi seseorang yang punya hubungan dekat dengannya." Ki Dharma mencoba mengabaikan rasa takut yang menghantam dadanya. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah anak bungsunya. Raka. Bayangan itu membuatnya terjaga semalaman. Di desa, kabar angin mulai beredar. Warga melihat Ki Dharma sering keluar malam menuju hutan angker, membawa karung besar di punggung. Ada yang berbisik ia sedang melakukan pesugihan, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. 3 hari sebelum batas waktu, Ki Dharma mulai kehilangan akal sehat. Ia menatap setiap orang dengan pandangan haus, seolah sedang menimbang siapa yang layak menjadi korban. Saat itu, nasib buruk menimpa Wito, pemuda desa yang sering membantunya di sawah. Malam-malam Wito tak pernah kembali setelah diminta. Ki Dharma membantu mengangkut hasil panen dari gudang tua di pinggir hutan. Keesokan harinya, suara tangis terdengar di rumah keluarga Wito. Orang-orang hanya menemukan peci dan sandal miliknya di dekat hutan, penuh bercak lumpur, dan sesuatu yang tampak seperti bekas takaran besar di tanah. Malam itu, di gubuk Mbah Surip, Ki Dharma meletakkan sesajen baru, sebuah karung berlumuran darah. Mata Mbah Surip tampak puas, sementara dari kegelapan, 2 mata merah menyala menatap penuh selera. Malam itu, hujan turun deras membasahi tanah desa Karangjati. Petir sesekali menyambar, menerangi langit hitam pekat. Arman duduk di teras rumahnya dengan pikiran berkecamuk. Kata-kata Mbah Ranu si dukun pesugihan terus terngiang di kepalanya. Kalau mau kaya, harus ada tumbal. Bukan sekali, tapi berkelanjutan. Kalau berhenti, harta itu akan merenggut nyawamu sendiri. Arman awalnya menganggap itu cuma ancaman untuk menakut-nakuti. Tapi sejak ia menerima perjanjian itu, nasibnya berubah drastis. Dagangannya selalu laris, uang mengalir tanpa henti. Bahkan rumahnya mulai dibangun megah. Namun bersamaan dengan itu, setiap malam ia mendengar suara aneh di belakang. Rumah seperti erangan rendah, bercampur napas berat. Malam itu, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Arman memberanikan diri keluar dengan membawa senter. Ia mengarahkan cahaya ke pekarangan belakang, dan di sana berdiri sesosok makhluk tinggi besar, berbulu lebat, matanya merah menyala. Genderuwo itu hanya menatapnya lama, sebelum suara beratnya bergema di telinga Arman tanpa menggerakkan bibir. Waktunya, Arman. 1 nyawa malam ini. Arman terhuyung mundur, jantungnya berdegup tak karuan. Ia ingin lari, tapi entar, mengapa tubuhnya terasa kaku. Sosok itu menghilang dalam kabut hujan, meninggalkan aroma tanah basah bercampur bau anyir. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Man, ini aku, Beni. Tolong jemput aku di jalan sepi dekat kebun bambu. Motorku mogok." Suara temannya terdengar panik. Arman menelan ludah. Kebun bambu itu adalah tempat yang terkenal angker. Namun, seperti ada dorongan tak terlihat. Ia mengambil kunci motor dan berangkat. Sepanjang jalan, hujan makin deras, dan suara gemuruh petir menutupi detak jantungnya yang berpacu. Sesampainya di kebun bambu, ia melihat Beni berdiri di bawah pohon besar, basah kuyup.
"Maan, syukurlah kamu datang," katanya sambil tersenyum tipis. Tapi saat Arman mendekat, ia melihat sosok bayangan besar berdiri tepat di belakang Beni tinggi, berbulu, dan matanya merah seperti bara. Genderuwo itu menatap Arman, lalu menunduk ke arah Beni. Dalam sekejap, cahaya senter Arman bergetar, blar, petir menyambar. Saat cahaya kembali normal, Beni sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak dengan wajah membiru, matanya terbuka lebar. Di telinga Arman, suara berat itu kembali terdengar. "Tumbal pertama sudah lunas. Bersiaplah untuk yang berikutnya." Arman berdiri terpaku, tubuhnya menggigil hebat. Ia baru sadar, perjanjian itu baru saja dimulai dan tak ada jalan keluar. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Langit di atas desa Tirtagini seolah lebih gelap dari biasanya. Seakan bulan dan bintang menolak menatap apa yang akan terjadi. Di sebuah rumah panggung tua di tepi sawah, Mbah Rekso duduk bersila di tengah ruangan. Di depannya, sebuah kendi tanah liat berisi air hitam pekat, dan di sekelilingnya berjejer sesaji, kepala ayam hitam, bunga kantin, dan dupa yang mengeluarkan asap pekat melingkar-lingkar. Ardi, pemuda yang terjebak dalam lingkaran pesugihan, menatap ritual itu dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena panasnya dupa, tetapi karena ia tahu, malam ini adalah malam penentuan tumbal pertama harus diberikan. Mbah Rekso menatapnya dengan mata keruh, namun tajam. "Waktunya sudah tiba, Di, kau tak bisa mundur lagi. Ingat, semua ini demi harta yang kau inginkan," ucapnya dengan suara parau. Ardi menelan ludah, wajahnya pucat. "Mbah, tumbalnya harus manusia." Senyum tipis terbentuk di bibir Mbah Rekso. "Bukan sekadar manusia, tapi darah dari orang yang dekat denganmu. Semakin dekat ikatannya, semakin kuat kekuatan yang akan kau dapat." Perut Ardi terasa mual. Pikirannya langsung melayang pada Rian, sahabatnya sejak kecil. Ia tahu Rian tinggal sendirian malam ini karena ibunya pergi ke rumah kerabat. Rian orang yang selama ini membantunya, bahkan memberi uang saat ia kesulitan akan menjadi korban jika ia menuruti syarat ini. Namun di sisi lain, Ardi teringat kembali utang-utang keluarganya yang menumpuk, tanah warisan yang hampir disita, dan impian hidup mewah yang sudah di depan mata. Tiba-tiba, suara di luar rumah memecah keheningan. "Tok, tok." "Ardi, kau di dalam?" Terdengar suara Rian dari balik pintu. Ardi terdiam membeku, seakan takdir sendiri mengantarkan korban ke depan pintunya. Mbah Rekso tersenyum lebar, matanya berkilat. "Lihat, alam sudah mengirimkan apa yang kita butuhkan." Dari kendi tanah liat itu, terdengar suara lirih seperti bisikan. Memanggil-manggil nama Ardi, bisikan itu memerintahkannya untuk segera melakukannya malam ini, atau semua janji kekayaan akan lenyap. Di dalam kepalanya, Ardi berperang dengan dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat meraih sebilah pisau yang tergeletak di lantai. Ia berjalan perlahan menuju pintu, sedangkan suara Rian terdengar semakin jelas. Diselingi tawa ringan yang biasanya membuat Ardi nyaman, namun malam ini, tawa itu justru terdengar seperti dantang lonceng kematian. Ketika pintu dibuka, wajah Rian yang polos dan penuh rasa percaya itu menyambutnya. Ia tidak menyadari bahwa malam ini, persahabatan mereka akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Dan di sudut ruangan, bayangan hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala mulai merayap, siap menjemput tumbalnya. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Di halaman belakang rumah tua Mbah Rasno, obor-obor bambu berderak diterpa angin. Bayangan dari nyala api menari liar di wajah-wajah yang duduk melingkar, seakan membuat mereka tampak seperti kumpulan arwah penasaran. Samsu, yang sejak awal menentang rencana ini, duduk dengan rahang mengeras. Matanya terus mengamati setiap gerakan. Mbah Rasno yang sedang menata sesaji di atas tikar pandan. Nampan berisi kepala kambing, kendi berisi darah segar, bunga 7 rupa, dan kemenyan yang terbakar membuat udara semakin berat untuk dihirup. Di sampingnya, Bagas tampak pucat pasi. Tangan pemuda itu gemetar, memegang sebotol minyak hitam pekat yang diberikan oleh Mbah Rasno. "Ingat, jangan sampai minyak ini tumpah," pesan Mbah Rasno dengan suara berat. "Kalau tumpah, dia akan datang, tapi bukan untuk memberi berkah." Suara kentongan dari kejauhan terdengar 3 kali, tanda tengah malam telah lewat. Tepat setelah itu, Mbah Rasno mulai merapalkan mantra kuno yang terdengar
seperti bisikan dari dunia lain. Semakin lama, mantra itu berubah menjadi gumaman tak jelas, diikuti suara-suara aneh yang tidak berasal dari mulut manusia. Tiba-tiba, angin berhenti. Obor yang tadi berderak, kini berkobar lebih tinggi, seolah ada sesuatu yang meniup dari arah berlawanan. Dari sudut mata, Samsul melihat bayangan tinggi besar bergerak di belakang Mbah Rasno. Bayangan itu memiliki bentuk seperti manusia, tapi kepalanya menyerupai tengkorak binatang dengan tanduk panjang melengkung. Bagas menelan ludah, napasnya memburu. "Mbah itu siapa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Mbah Rasno tidak menjawab. Ia malah mencipratkan darat dari kendi ke tanah, tepat di tengah lingkaran mereka. Seketika itu pula, terdengar jeritan panjang dari arah pepohonan di belakang rumah. Suara itu tidak seperti jeritan manusia terlalu dalam, terlalu nyaring, seolah berasal dari tenggorokan makhluk purba. Samsul berdiri, siap kabur, tapi mendapati kakinya seolah menempel ke tanah. Bagas mencoba menyalakan senter, namun cahaya justru mati begitu tombol ditekan. Satu-satunya penerangan hanyalah obor yang kini berkelip, redup, dan padam. Gelap total menyelimuti mereka. Dalam kegelapan itu, terdengar langkah berat yang semakin mendekat, diikuti suara napas kasar seperti hewan buas. Lalu sebuah bisikan terdengar tepat di telinga Samsul. "Kalian sudah memanggilku." Langit mendadak bergetar oleh suara petir, dan sekejap cahaya kilat memperlihatkan sosok tinggi berkulit hitam legam dengan mata merah membara berdiri di tengah lingkaran sesaji. Dan ketika kilat itu padam, hanya tersisa keheningan, serta rasa dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ke tulang belakang. Malam itu, angin berhembus dingin menusuk tulang. Di tengah hutan, lingkaran sesajen terbentang rapi di bawah cahaya obor. Kisura berdiri di depan, matanya terpejam. Bibirnya komat-kamit, melafalkan mantra kuno. Cahaya obor bergetar, seakan terbawa napasnya yang berat. Bayu, yang berdiri di belakang Kisura, tak bisa mengalihkan pandangan dari hutan di sekeliling. Suara serangga dan gesekan dedaunan bercampur dengan suara mantra, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduknya meremang. "Aku merasakan kehadiran mereka," bisik Kisura tiba-tiba tanpa membuka mata. Bayu menelan ludah. "Siapa Kai?" "Para penjaga dan satu yang sangat haus darah." Tiba-tiba, dari arah kanan, terdengar langkah kaki berat, seperti telapak besar menghantam tanah basah. Obor di sisi kanan bergetar, lalu padam begitu saja. Kegelapan menelan sebagian lingkaran ritual. Raka, yang memegang kendi berisi air kembang, mundur perlahan. "Ki, itu apa?" Suaranya bergetar. Kisura membuka matanya perlahan, menatap ke arah kegelapan. "Jangan bergerak, jangan menatap matanya kalau dia muncul." Bayu mengikuti arah tatapan Kisura, dan di antara pepohonan, ia melihat sesuatu tinggi, kurus, dan berbulu lebat, dengan mata merah menyala seperti bara. Wujud itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah mereka. Napasnya berat dan terdengar jelas. Kisura mulai membaca mantra lebih cepat. Suaranya meninggi. Tangan kanannya menggenggam keris yang kini bergetar di genggamannya. Tiba-tiba, makhluk itu melangkah keluar dari kegelapan. Sinar obor memantulkan wajahnya yang cacat separuh manusia, separuh binatang. Raka hampir menjatuhkan kendi, tapi Bayu langsung menahannya. "Jangan, kalau kendi ini pecah, semua selesai." Makhluk itu berhenti hanya beberapa langkah dari lingkaran sesajen. Ia mengeluarkan suara seperti erangan dan tawa bercampur, lalu perlahan mengangkat tangannya yang dipenuhi kuku panjang berwarna hitam. Kisura menghunus keris, menatapnya tajam. "Kalau kau berani melangkah ke dalam lingkaran ini, roh-roh leluhur akan menelanimu." Namun makhluk itu hanya tersenyum aneh, lalu menghilang begitu saja di udara, meninggalkan bau busuk menusuk hidung. Bayu gemetar. "Ki, itu sudah pergi." Kisura menunduk, wajahnya pucat. Bukan, dia hanya menunggu sampai ritual ini selesai. Dan malam itu, mereka tahu bahaya sebenarnya belum dimulai. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan desa yang lengang. Cahaya lampu minyak di rumah-rumah warga berkelip tertiup angin, seolah ikut bergetar merasakan hawa mencekam yang menyelimuti. Dika berjalan tergesa di jalan setapak menuju rumah Mbah Suro, gurunya yang sudah ia kenal sejak kecil. Di tangannya, ia membawa sebuah kantong kain hitam berisi sesaji lengkap kembang 7 rupa, minyak wangi, dan kepala ayam hitam yang baru saja dipotong. Dadanya berdegup cepat, bukan karena lelah, tetapi
karena ia tahu malam ini bukan malam biasa. Malam ini, ia akan memulai perjanjian pesugihan yang sudah lama ia tunggu. Rumah Mbah Suro terlihat seperti bayangan gelap di ujung jalan. Begitu pintu dibuka, aroma dupa bercampur darah ayam langsung menyergap. Di dalam, Mbah Suro duduk bersila. Wajahnya dipenuhi keriput, namun tatapannya tajam menusuk. "Sudah siap, Dip?" tanya Mbah Suro dengan suara berat. Dika mengangguk, walau tenggorokannya kering. "Siap, Mbah." Mbah Suro mengambil kantong sesaji itu, lalu meletakkannya di tengah lingkaran kain merah yang sudah ia gambar di lantai. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih, namun menggema di ruangan yang sempit. Tiba-tiba, lampu minyak berkelip, lalu padam sendiri. Hanya cahaya lilin yang tersisa, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak aneh. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki, berat, berirama, dan semakin dekat. Dika menoleh, namun tak ada siapapun di sana. Saat ia ingin bertanya, Mbah Suro berbisik, "Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi." Udara di ruangan menjadi dingin menusuk, napas Dika terlihat seperti asap. Suara langkah itu kini diikuti aroma busuk yang menusuk hidung. Dalam remang lilin, bayangan hitam tinggi menjulang muncul di belakang Dika, nafasnya berat. Hampir seperti disahan binatang lapar. "Serahkan dirimu, dan kau akan mendapat kekayaan yang tak pernah kau bayangkan." Suara itu bergema di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Mbah Suro mengangguk pelan, memberi tanda agar Dika menjawab. Dengan suara bergetar, Dika berucap, "Aku bersedia." Bayangan itu semakin mendekat, dan sebuah tangan besar dengan kuku panjang menyentuh pundaknya. Seketika, Dika merasakan darahnya seperti membeku dan di sudut matanya. Ia melihat senyum mengerikan penuh gigi runcing. Perjanjian telah dimulai. Malam itu, seperti tertutup tirai hitam pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kegelapan yang terasa berat. Seolah menekan dada siapapun yang berani keluar rumah. Angin berembus pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Membawa aroma anyir yang membuat siapapun merinding. Jaka, yang selama ini mencoba mengungkap rahasia pesugihan Ki Sastro, berdiri di tepi hutan dengan napas terengah. Tubuhnya bersembunyi di balik pohon besar. Dari celah sempit, ia melihat cahaya obor yang berderet, bergerak semakin dalam ke arah sebuah tanah lapang tersembunyi. Di tengah lapangan itu, Ki Sastro berdiri mengenakan kain hitam dan ikat kepala merah tua. Di hadapannya ada sesajen, kepala kambing hitam, kendi tanah liat berisi darah segar, dan kemenyan yang membubung tebal. Di sekelilingnya, 5 orang pengikut setia duduk bersila. Kepala tertunduk, bibir mereka komat kamit merapal mantra. Jaka menelan ludah. Matanya membulat saat melihat bayangan besar bergerak di belakang Ki Sastro. Bukan manusia, bentuknya tinggi, tubuhnya diselimuti bulu hitam kusam. Matanya merah menyala seperti bara. Nafasnya berat, dan setiap kali menghirup, daun-daun di sekitarnya berguncang. Itulah genderuwo pesugihan itu. Waktunya sudah tiba. Suara Ki Sastro berat, penuh wibawa sekaligus ancaman. Perjanjian malam ini akan membuat kekayaan kita tak terhitung. Tapi tumbalnya harus nyawa manusia. Jaka memegang erat belatinya. Ia sudah bertekad akan menghentikan ritual itu malam ini. Namun, sebelum ia bisa melangkah, tiba-tiba salah satu pengikut Ki Sastro menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti sudah bukan manusia lagi. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi Jaka merasa ada sesuatu menyusup ke dalam pikirannya, rasa takut yang luar biasa. Genderuwo itu mulai bergerak, menghampiri sesajen. Lidahnya panjang dan hitam, menjilat darah dari kendi. Setiap tetes yang masuk ke mulutnya membuat tanah di bawahnya bergetar. Ki Sastro tersenyum puas, lalu mengeluarkan sebuah kantong kain merah. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Dari dalamnya terdengar rintihan lirih suara manusia. "Korban ini akan mengikat perjanjian kita," ucap Ki Sastro dingin. "Setelah malam ini, kekayaan akan mengalir tanpa henti, sampai generasi berikutnya." Jaka sadar, jika ia terlambat sedikit saja, korban itu akan mati dan perjanjian setan itu akan semakin kuat. Tapi langkahnya tertahan, karena dari kegelapan, ia mendengar bisikan serak di telinganya, suara yang jelas, bukan dari manusia. "Kalau kau ikut campur, giliranmu yang jadi tumbal." Malam itu, ritual berdarah mulai, dan Jaka harus memutuskan, maju sekarang atau mundur selamanya. Malam itu, hujan turun tipis-tipis, membuat suasana semakin muram.
Angin berdesir pelan, membawa aroma basah tanah bercampur sesuatu yang amis. Surya, yang kini semakin dalam terjebak dalam lingkaran pesugihan Mbah Karso, merasakan tidur malamnya selalu diganggu oleh mimpi aneh. Kali ini, ia terbangun bukan karena mimpi, tapi karena terdengar suara gluk seperti air yang mendidih padahal tidak ada dapur yang menyala. Suara itu datang dari halaman belakang, tepat di arah sumur tua yang sudah lama ditutup papan. Sumur itu, menurut warga, adalah tempat tumbal terakhir Mbah Karso dibuang. Surya ragu untuk keluar, tapi entah kenapa langkahnya seperti digerakkan sesuatu. Ketika sampai di dekat sumur, papan penutupnya terlihat bergeser sedikit. Dari celah itu, keluar uap dingin pekat seperti asap. Dan bersama asap itu terdengar sayup-sayup suara tangisan. Suara itu pelan pada awalnya, lalu berubah menjadi jeritan melengking. Adadi. Dalam suara para itu menyeru, membuat Surya mundur setapak. Tapi sebelum ia sempat lari, sesuatu yang licin dan pucat menjulur keluar dari celah papan tangan manusia, lengkap dengan kuku panjang yang hitam dan retak. Tangan itu bergerak seperti mencari, lalu meraih kaki Surya. Surya berteriak keras, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman itu dingin seperti es, membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Dari dalam sumur, dua mata merah menyala tampak menatap ke arahnya. Diikuti suara tawa Mbah Karso yang sudah ia hafal betul. "Aku belum selesai Surya." Genggaman tangan itu semakin kuat, menariknya sedikit demi sedikit ke arah sumur. Surya berusaha menendang papan penutup, tapi justru papan itu terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan pekat yang berputar seperti pusaran air. Aroma busuk menyengat hidungnya, membuatnya hampir muntah. Di tengah kepanikan, Surya melihat bayangan sosok kurus tinggi dengan kepala botak berkulit tipis, berdiri di balik pusaran gelap itu. Sosok itu mengulurkan kedua tangannya, seperti mengundangnya untuk datang. Saat jeritan dari sumur semakin keras, Surya merasa tubuhnya mulai kehilangan tenaga, seolah ada kekuatan yang menyedotnya ke dalam. Di detik terakhir, suara azan subuh dari surau desa memecah udara. Genggaman tangan itu langsung terlepas, pusaran gelap menghilang, dan papan sumur kembali menutup rapat seolah tidak pernah terbuka. Surya jatuh terduduk, napasnya memburu. Namun ia tahu, ini hanyalah peringatan Mbah Karso belum akan membiarkannya pergi begitu saja. Malam terasa semakin berat. Bulan purnama yang seharusnya menerangi pekarangan rumah justru tampak pucat, seperti terselimuti kabut tipis yang datang entah dari mana. Angin bertiup liai, membawa aroma anyir yang menusuk hidung, aroma yang membuat Surya teringat bau darah basi. Di dalam rumah tua peninggalan Mbah Rengga, suasana sunyi memaksa setiap detak jantung terdengar jelas. Lantai kayu berderit ketika Surya melangkah perlahan, matanya menyapu setiap sudut. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Semenjak menemukan buku ritual di kamar terkunci itu, kejadian aneh semakin sering mengintai. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari arah dapur. Bukan ketukan seperti pintu, melainkan bunyi jari-jari yang menekan papan kayu pelan, tapi berulang. Tok, tok, tok. Surya menelan ludah, lalu memberanikan diri mendekat. Setiap langkah yang diambil terasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ketika sampai di dapur, ia memicingkan mata. Lampu minyak di pojok ruangan bergoyang pelan, seakan terganggu oleh hembusan napas dari sesuatu yang tak terlihat. Di dekat lemari kayu tua, ia melihatnya sepasang mata besar, bulat, memantulkan cahaya seperti kaca. Mata itu tidak berkedip, hanya menatap lurus ke arahnya. "Siapa di sana?" Suara Surya bergetar, namun jawabannya hanya kesunyian yang makin pekat. Tiba-tiba, mata itu menghilang, berganti dengan suara langkah cepat yang berlari ke arah lorong belakang rumah. Surya mengejarnya, namun langkahnya tertahan ketika ia melihat bayangan hitam berdiri di ujung lorong. Bayangan itu tinggi, kurus, dan lehernya terlalu panjang untuk ukuran manusia. Dari leher itu, kepala tergantung miring dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Suara Mbah Rengga terdengar di belakangnya, lirih namun jelas. "Kalau kau sudah melihatnya, dia akan ikut sampai kau mati." Surya menoleh, tapi Mbah Rengga yang biasanya selalu duduk di kursi roda kini berdiri tegak. Matanya memerah, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Dan malam itu, Surya sadar, permainan ini baru saja memasuki tahap yang tak bisa ia hentikan. Langit malam di atas padepokan kembang mayang berwarna kelabu.
seolah dilapisi kabut tipis yang enggan pergi. Angin bertiup kencang membawa aroma anyir yang menusuk hidung, bercampur dengan bau dupa yang dibakar tanpa henti. Arga berdiri di tepi pendopo, menatap jauh ke arah hutan di belakang padepokan tempat semua mimpi buruknya dimulai. Di dalam aula utama, Kisantara duduk bersila di depan sesaji. Matanya terpejam, suaranya bergetar, melantunkan mantra kuno yang membuat udara terasa berat. Sementara itu, Ningsih duduk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. Ia meremas ujung selendangnya, tak sanggup menatap sesosok hitam besar yang berdiri di dekat pintu, hanya menunggu saatnya dipanggil. Arga, suara Kisantara memanggil, berat dan tegas. Malam ini penentuan. Jika kau bertahan, kau akan mendapat semua yang kau inginkan. Jika gagal, nyawamu akan menjadi miliknya. Arga menelan ludah. Sudah lama ia tahu bahwa pesugihan ini bukan sekadar ritual biasa, tapi perjanjian berdarah. Ia memejamkan mata, teringat masa-masa saat hidupnya berantakan. Dan satu-satunya jalan yang ia lihat adalah menerima tawaran Kisantara. Tapi sekarang, setelah melihat apa yang terjadi pada mereka yang gagal, ia mulai bertanya-tanya apakah kekayaan sepadan dengan harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, lantai padepokan bergetar. Dari luar, terdengar pekikan makhluk yang tidak menyerupai suara manusia maupun binatang. Ningsih menjerit, sementara Kisantara hanya tersenyum tipis, seolah inilah momen yang sudah ia tunggu. Dia datang, ujar Kisantara pelan, penagih janji. Pintu besar padepokan berderit terbuka. Sesosok makhluk setinggi hampir 2 meter masuk. Matanya merah menyala. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam tebal. Dan tangan besarnya berakhir pada cakar panjang yang tampak mampu merobek baja. Arga mundur selangkah. Napasnya tercekat. Jantungnya berdegup tak beraturan. Ia tahu, tidak ada lagi jalan keluar yang aman. Malam ini akan berakhir dengan 2 kemungkinan ia. Keluar dari padepokan sebagai orang paling berkuasa di desanya. Atau tidak pernah keluar sama sekali. Makhluk itu mendekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Arga. Bau busuk napasnya membuat kepala Arga berputar. Kisantara berdiri di belakangnya, menepuk bahunya sambil berkata, buktikan kesetiaanmu, atau serahkan dirimu. Di luar, angin bertiup semakin kencang, membawa jeritan-jeritan samar dari entar siapa. Padepokan Kembang Mayang kini bukan lagi tempat manusia, ia telah berubah menjadi gerbang yang menghubungkan dunia yang seharusnya tak pernah bersentuhan. Dan Arga berdiri tepat di ambang pintu itu. Angin malam menderu, memukul dinding-dinding kayu padepokan Kembang Mayang hingga berderit. Lampu minyak bergoyang liar, menciptakan bayangan yang menari di dinding seperti roh yang gelisah. Arga berdiri di tengah aula, tubuhnya kaku, napasnya berat. Di depannya, makhluk tinggi berbulu hitam itu mendesis pelan. Matanya merah menyala seperti bara yang siap membakar. Kisantara berdiri di belakang Arga, wajahnya dingin tanpa emosi. Inilah saatnya. Suaranya terdengar seperti bisikan, namun menusuk telinga. Kau tinggal menyerahkan satu hal terakhir, dan semuanya menjadi milikmu. Arga menoleh. Apa yang kau maksud satu hal terakhir? Kisantara tersenyum tipis, dan saat itu, Arga tahu jawaban yang ia takutkan. Dari balik pintu, Ningsih didorong masuk oleh 2 lelaki berpakaian hitam. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan. Korban penutup, ucap Kisantara. Nyawa terakhir untuk mengikat perjanjian selamanya. Darah Arga berdesir. Semua janji tentang kekayaan dan kuasa kini terasa hampa. Ia melihat Ningsih, perempuan yang diam-diam pernah ia sukai, berdiri gemetar. Bibirnya bergetar tanpa suara. Makhluk itu melangkah maju. Cakarnya berkilat di bawah cahaya redup. Cepat, Arga, suara Kisantara meninggi. Atau dia akan mengambilmu sebagai gantinya. Arga menatap Ningsih, lalu makhluk itu. Degup jantungnya menggema di telinganya. Dalam sepersekian detik, ia tahu ia hanya punya 2 pilihan: mengorbankan Ningsih demi hidupnya, atau menantang perjanjian yang akan membawanya langsung ke neraka. Arga menggenggam keris yang tergantung di pinggangnya. Aku tidak akan menyerahkan dia. Kisantara memekik marah, wajahnya berubah bengis. Bodoh, kau menolak takdir yang sudah kau pilih. Makhluk itu mengaum, suara yang membuat udara bergetar. Dalam satu lompatan, ia menerjang Arga, segalanya menjadi kabur cahaya, suara, rasa sakit, semuanya bercampur menjadi pusaran hitam. Saat Arga membuka mata, ia berdiri sendirian di tengah hutan. Padepokan Kembang Mayang hilang. Tak ada bangunan,
Tak ada Ningsih, tak ada Kisantara. Hanya pepohonan tua yang diam mengawasi. Namun, dari kegelapan di balik pepohonan, dua mata merah menyala menatapnya. Dan suara berat itu berbisik, perjanjian belum selesai. Arga sadar, ia memang selamat malam ini. Tapi ia juga tahu, gerbang itu akan selalu terbuka. Dan penagih janji akan datang lagi entah kapan, entah di mana.